dari mendidik anak-anak yang itu merupakan kewajiban, dari berbakti kepada orang tua yang itu merupakan kewajiban. Anda merasa terhalangi dengan keadaan yang tidak mungkin Anda tinggalkan, maka cukup apa? Nomor 1, tawakal kepada Allah. Nomor 2, bersabar dengan keadaan itu. Nomor 3, banyak berdoa minta jalan keluar kepada Allah. Dan yang keempat, Anda ikhtiar sekuat tenaga untuk segera menyelesaikan pekerjaan itu dan berusaha untuk mencari sesuatu pekerjaan yang tidak menghalangi Anda dari mendidik anak-anak dan berbakti kepada orang tua. Tentang apa sih yang menguatkan saya ketika saya harus memilih bertahan ketika pasangan saya itu dalam tanda kutip ya berselingkuh, tapi dia memilih apa? Bertahan. Jadi bersama doa bersama Allah ya. Bersama doa tentunya, dan apa faktor-faktor yang lain yang kemudian menjadikan hati saya kuat di dalam perihnya bertahan bersama pasangan yang mengkhianati. Sementara sudah lama juga dia sepertinya bertahan menunggu ada sesuatu yang baik, ternyata juga goyah juga gitu Ustaz, karena kan Pasti tentu kan, iman itu naik turun. Nah, selain iman itu naik turun, kadang-kadang mood kita itu, perasaan ini kadang-kadang juga kalau pas enak bisa sabar, kalau pas nampaknya nggak enak rasanya pengen udahlah selesai aja gitu kan. Nah baik pemirsa, dalam tema kau bersama dia, aku bersama doa, ini sebenarnya tema ini pernah kita sempat sampaikan secara global di acara The Show yang sama. Waktu itu temanya apa? Memilih terluka atau kehilangan. Waktu itu temanya memilih terluka atau kehilangan. Silakan dicek kembali ya. Dan waktu itu kita banyak berbicara tentang ketika seseorang itu memilih kehilangan, ya kan? Jadi ketika dia kehilangan, apa sikap yang harus dia lakukan? Nah, maka sekarang ketika Anda memilih terluka dengan mempertahankan rumah tangga. Jadi rumah tangganya ingin dipertahankan. Saya nggak mau rumah tangga saya rusak. Saya nggak mau, sebagian perempuan mengatakan saya nggak mau Ustadz punya gelar itu janda. Karena gelar janda itu nampaknya menjadi sesuatu yang aib sekarang, dianggap aib begitu ya. Padahal tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Saya nggak mau Ustadz dapat gelar janda. Yang lain lagi bilang, saya nggak mau Ustadz kalau harus hidup dengan orang yang baru lagi. Saya harus penjajakan ulang. Nah maka dia memilih bertahan dalam keadaan pasangan hidupnya itu telah mengkhianati dia. Nah sekarang kita mulai poin yang pertama, tentu sesuai tema kita, dengan doa. Tentu dengan doa. Nah karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan janji dalam keadaan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sehingga Anda yang di rumah, iya, saya berbicara dengan Anda yang sekarang sedang fokus banget, Ustadz temanya bikin baper. Anak sedang ngomong sama antum, saya sedang berbicara dengan Anda sekarang. Yakin bahwa tidak ada di antara doa Anda yang oleh Allah diabaikan tanpa diberi. Karena Allah Ta'ala telah berfirman dan Allah berjanji di dalam firman-Nya, dan Allah la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah mengingkari janjinya. Apa Allah firmankan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kalian, mengumumkan kepada kalian, ud'uni, mintalah kalian semua kepadaku. Mintalah kalian semua kepadaku. Dan apa yang Allah janjikan? Astajib lakum. Aku akan berikan apa yang kalian minta kepadaku, kata Allah. Sehingga apabila kita meminta kepada Allah, kita mengangkat tangan, kemudian kita mengucapkan Allahumma, kita mengucapkan Rabbana, kita mengucapkan kalimat-kalimat permohonan, yang dimana dengan permohonan itu hati kita ini harus memiliki dua keadaan. Perhatikan, Rasulullah SAW bersabda untuk Anda yang ingin doanya diijabah, Anda yang seakan-akan tidak punya cara lain ya Allah kecuali doa, ikhtiar mentok sudah. Suami dinasehatin tetap, suami didudukkan di majelis taklim tetap, suami kemudian diruqyah dipanggilkan tukang ruqyah ya, Ustaz tolong suami saya diruqyah, jangan-jangan kepelet perempuan. Akhirnya kan suaminya tahu tuh nggak pulang gitu. Kenapa? Karena takut diruqyah. Iya, nggak pulang sekalian. Ada tukang ruqyah. Subhanallah. Sudah diberikan ini juga ya, pelayanan lebih gitu ya. Udah totalitas sudah. Kalau ikhtiar
Sebagian mengatakan udah mentok Ustadz, ikhtiar. Saya layani dia, saya sopan di hadapannya, saya berbicara lembut kepadanya, saya mendoakannya, saya semuanya sudah. Saya kumpulkan dengan teman yang baik, saya datangkan ke majelis taklim semua. Ketika Anda merasa sudah tidak punya senjata lagi dan senjata pamungkas harus Anda keluarkan. Nah, ini Rusia dan Ukraina. Senjata pamungkasnya udah mau keluar kan gitu. Ini senjata pamungkas, senjata terakhir. Kalau main kartu, namanya kartu apa? Remi, Lah, domino, bukan? yang kartu Kartu truf. jagoan. Kartu trufnya udah keluar. Apa? Bukan truf yang maksud as. Kartu as. Jazakumullah khair. Ini ternyata suka main kartu ya. Bahaya ini. Ternyata bukan cuma wibu dia. Ya, untung ikut iktikaf ya. Untung ikuti kita, nggak kita bully terlalu ya. Nah sudah, kartu as ini. Ini kartu as harus keluar. Apa senjata terbesar kita? Doa. Nah, ketika Anda sedang mengeluarkan senjata terbesar, maka Rasulullah mengingatkan apa? Wa innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbalu du'aan, tidak akan mengabulkan doa, tidak akan. Dari siapa? Min qalbin, dari seorang hamba yang ketika dia berdoa ghafil, hatinya lalai dari Allah, hatinya merasa tidak perlu dengan apa yang dia minta. Jadi doa itu cuma sekedar kayak apa ya? Formalitas. Formalitas. Rabbana atina. Itulah kenapa kemudian tahun ini saya udah ngomong ke umi saya bilang saya tidak mau ngimamin sholat witir. Saya tidak mau ngimamin sholat witir karena tentu bayang-bayang putra kami yang barusan meninggal itu tentu Masih muter di sini itu luar biasa. Maka saya nggak mau. Cuma umi saya kemarin maksa. Umi saya bilang, wes Bismillah, harus witir, harus witir, ditunggu kamu yang witir, kamu yang witir. Saya sempat keluar, saya cari mana Sahal ini kan, ternyata Sahal tidak ada. Saya bilang la haula wala quwata illa billah. Saya witir, akhirnya ya betul-betul witir baru seperempat udah kacau, sampai rukuk 2 kali. Sampai selesai witir bukan sujud malah rukuk karena udah nggak kuat. Nah, kenapa kita sampai ketika berdoa itu betul-betul menangis, ketika kita berdoa itu betul-betul sampai mungkin tangan kita bergetar, sampai kemudian pikiran kita itu udah nggak kepikir lagi kalau doa kita terlalu panjang. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan Allah tidak mengabulkan doa Anda apabila ketika Anda berdoa hati Anda itu lalai. Lalai itu apa? Tidak ingat sama Allah, tidak merasa penting dengan apa yang dia minta di dalam doanya. Dia pikirannya kemana-mana. Doanya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, tapi mikirnya belum beli baju lebaran. Wah. Ya saja karena seringnya berdoa terus bahkan merem pun kan sudah di luar kepala gitu ya. Keluar secara otomatis tek 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 gitu. Urut pula. Urut nggak berubah. Nah, itu Allah tidak suka. Jadi kita berdoa itu kita sedang meminta kebutuhan kita kepada Allah yang dikatakan oleh Rasulullah Allah tidak akan menerima kalau hatimu lalai. Itu yang pertama. Yang kedua, lahin. Fa innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai kepada Allah dan hati yang main-main. Main-main itu apa? Dia nggak pernah ibadah, dia tidak pernah baca Al-Quran, dia tidak pernah khusyuk di dalam sholatnya, dia tidak pernah tadharru, merendahkan diri di hadapan Allah, tiba-tiba doa. Ini orang main-main ini. Dan Allah tidak akan terima. Nah, itulah kenapa pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa harus ada 2 perasaan di dalam hati. Apa itu? Khaufan wa tama'a. Apa itu khaufan? Khaufan adalah rasa khawatir kalau doaku oleh Allah tidak diijabah. Karena apa yang kita minta itu sesuatu yang kita butuhkan. Jadi kerasa betul, ya Allah saya butuh banget, saya minta ini ya Allah. Bukan sekedar saya mengucapkan doa yang penting dapat pahala, bukan. Tapi saya minta ya Allah yang apabila tidak engkau perkenankan maka saya hancur ya Allah. Begitu, jadi khaufan. Rasakan di dalam hati, saya nggak bisa ya Allah apabila doa saya nggak engkau kabulkan. Jadi dalam tanda kutip itu walaupun bahasanya mungkin kurang pas ya, sedikit memaksa Allah. Ya Allah, harus ya Allah. Kalau enggak engkau beri ya Allah, hancur saya udah. Gitu loh. Itu Saya yang pertama. Tahu mau apa lagi gitu ya. Langkahnya udah hanya engkau yang bisa tahu, memberikan. udah nggak tahu mau apa lagi yang harus terjadi kalau saya nggak dapat ini gitu kan. Nah, sudah itu yang pertama. Jadi hatinya harus khaufan. Betul-betul hati kita itu merasa saya takut kalau doa saya tidak diijabah.
Yang kedua, wa tama'a. Tama' itu apa? Rakus. Tapi rakus dalam konotasi yang positif. Jadi kita kepingin betul diterima, takut tidak diterima, dan kita kepingin doa kita diterima. Nah, maka kita kembali ke tema kita. Ku biarkan kau bersama dia. Artinya di sini ada apa? Pasrah. Kepasrahan. Pasrah, ikhlas, Sabar. mulai ridho, begitu kan? Udah mulai, kalau bahasanya orang sekarang, berdamai dengan keadaan. Lord Rangga, Sunda Empire. Itu lucu juga ya, Bang. Ada Apa itu? potongan video. Tahu apa singkatannya? Artinya ura gitu. Ya, yang apa? Teriakannya orang teriakannya Rusia itu ya. Tahu apa artinya ura? Apa artinya? Untuk Rangga. Untuk Untuk Rangga. Rangga. Iso wae Dan gitu. kok tepat terus ya? Iya, ya. Iya, apa kita? Jadi ngomongin Rangga. Ya, baik, kita fokus kembali. Nah, sekarang begini, ketika Anda mulai menganggap, udahlah saya mau berdamai aja dengan keadaan ini. Saya ikhlaskan dia bersamanya, saya ikhlaskan rasa sakit yang saya terima, saya ikhlaskan semua pengkhianatan yang dia lakukan, tapi saya ingin fokus kepada Allah di dalam doa. Nah, apalagi? Perhatikan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Besti. Waduh, pasti. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Anda yang sedang tersakiti oleh pasangan Anda yang mulai hatinya terasa hancur, ingat bahwa ini momen terbaik untuk Anda ungkapkan semuanya di hadapan Allah. Ini momen terbaik. Anda berada di bulan Ramadan, Anda berada di nikmat-nikmatnya hari di bulan Ramadan, yaitu masuk pada 10 yang terakhir. Dan kemudian Anda berada di malam-malam terbaik sepanjang tahun. Yang diharapkan pada malam itu ada yang namanya Lailatul Qadar. Maka ikhlaskan dia bersamanya dan Anda silahkan fokus berdoa di hari-hari ini. Nah, itu yang pertama. Jadi kubiarkan kau bersama dia, aku bersama apa judulnya? Kau bersama dia, aku bersama dia. Kau bersama dia, aku bersama doa. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan, doa ini yang Anda meminta kepada Allah Ta'ala, dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man lam yas'alillaha yaghdhab alaih. Orang-orang yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Sekarang kita perhatikan, cek. Ada orang yang patah hati, tapi kemudian dia tidak berdoa, dia tidak berlari menuju kepada Allah. Akhirnya patah hati yang dia rasakan, akhirnya rasa pedihnya pengkhianatan yang dia rasakan itu bertumpuk. Karena ketika dia merasa dikhianati di dalam rumah tangga dan dia tidak ingin rumah tangganya hancur, dia cari pelampiasan. Dia lari ke minuman keras. Dia lari ke klub malam. Dia lari kepada teman-teman yang tidak mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang mengatakan shopping is my healing. Waduh. Ngerti antum? Iya. Apa artinya? Dan shopping is my healing sekarang ada di dekat kita. Yang ada ringtone-nya itu, Ustaz. Shopee. Ini lagi sholat malam, sujud, khusyuk kita. Netes ini air mata, sholat malam rakaat terakhir, netes air mata. Subhanallah. Ada jamaah HP-nya belum di silent. Shopee. Astagfirullahaladzim. Itu buyar udah semua doa yang kita bangun, batu bata yang kita susun ini ambrol ya. ambrol. Itu air mata masuk lagi gitu. Masuk lagi, kesedot lagi, seret gitu. La haula wala quwata illa billah. Nah, maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, yang secara tulus betul ya, saya mendoakan untuk Anda yang sedang berjuang dengan doa. Saya doakan kepada Allah agar semua doa-doa baik Anda oleh Allah diijabah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah mengingatkan, man lam yas'alillah yaghdhab alaih. Orang-orang yang tidak meminta kepada Allah. Dan Anda jangan salah faham. Meminta kepada Allah ini bukan sekedar Anda meminta untuk diberi apa yang Anda minta. Meminta kepada Allah untuk diperkenankan apa yang Anda inginkan. Bukan cuma itu. Meminta kepada Allah itu sisi yang pertama. Anda menganggap Allah itu zat yang
paling kuat untuk Anda bergantung. Allahus Samad, Allah tempatku bergantung. Itu sisi doa. Sisi yang pertama. Jadi Anda menganggap Allah adalah tempatku bergantung. Yang kedua, ketika Anda berdoa, Anda sedang mengimani bahwa Allah itu As-Sami', ya zat yang maha mendengar. Sehingga ada sisi yang kedua, ada keimanan pada sifat Allah di mana zat Allah Ta'ala adalah zat yang maha mendengar. Ada keimanan di sana. Yang ketiga, ada keyakinan di dalam hati ketika Anda meminta kepada Allah, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu. Jadi apa yang Anda minta itu bukan sesuatu yang besar di mata Allah. Apa yang Anda minta sesuatu yang kecil ketika Allah beri, tidak berkurang sedikit pun dari kekuasaan Allah. Ada keyakinan bahwa Allah maha kuasa. Yang keempat, ketika Anda berdoa, itu bukan sekedar meminta, tapi Anda sedang memproklamirkan di hadapan Allah bahwa Anda lemah, Allah lah yang kuat. Jadi Ini ngerusak. kualat. Apa yang ngerusak ya? Nah sudah, maka poin yang keempat, sisi yang keempat dari doa itu apa? Ada sisi pengakuan, inni dhaif, aku adalah hambamu yang lemah ya Allah. Kita mengaku, aku lemah ya Rabb. Dan kita mengaku pula di sisi yang lain, zat yang maha kuat hanyalah Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, doa itu adalah Anda meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala maha benar firman-Nya. Anda sedang menjalankan apa yang Allah perintahkan, dan Anda sedang meyakini bahwasannya firman Allah itu benar, siapa yang meminta pasti oleh Allah akan diberi. Dan yang paling keren, yang keenam, ketika Anda berdoa kepada Allah, Anda sedang mencari teman, mohon maaf sekali ya, bahasanya mungkin kurang pas, dalam tanda kutip, Anda sedang mencari teman curhat terbaik. Jadi Anda sedang mencari teman dalam tanda kutip untuk curhat, dan itu teman curhat yang terbaik. Itulah kenapa dari 6 sisi doa ini, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, apabila Anda punya masalah, apabila Anda punya keinginan, apabila Anda punya problem, apabila hati Anda merasa tersakiti, kemudian Anda tidak berlari berdoa kepada Allah, Allah murka. Man lam yas'alillah yaghdhab alaih. Orang yang tidak memohon, orang yang tidak meminta, orang yang tidak berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Kenapa? Karena Anda telah melewatkan sisi terbesar dari sifatnya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, di mana Allah tidak akan membiarkan Anda terluka, di mana Allah tidak akan membiarkan Anda tersakiti, di mana Allah tidak akan membiarkan Anda kecewa ketika Anda meminta kemudian Allah tidak memberikan sedikit pun atas apa yang Anda minta. Nah maka relakan Dia bersamanya, dan Anda silahkan bermesra-mesraan dengan Allah di dalam doa. Wow, Masya Allah. Yang ketiga, atau ada taklik dulu? Taklim? Bukan taklim, taklik itu Taklik. apa? Tambahan gitu. Penjelasan tambahan apa kira-kira? Penjelasan tambahannya ini berupa cerita, nggak usah. Apa? Bisa dibacakan, sip. Oh, cerita ya. Ya, Ini silakan cerita. kita bacakan. Kita paling baik untuk mendengarkan cerita. Assalamualaikum Ustaz, di dalam bulan Ramadan ini penuh berkah dan bahagia, tapi saya dapat kehancuran dan kecewa karena suami saya menikah dengan janda dan saya diceraikan Ustaz. Hidup jauh dengan keluarga, ingin hidup dengan suami selama 13 tahun, akhirnya berpisah juga. Ustaz, aku sudah minta kepada Allah dan berdoa sekuat tenaga, tetapi ini hasil yang aku dapat. Doakan aku Ustaz agar mendapat jodoh yang lebih baik. Allahumma ya Allah. Jadi ujung-ujungnya yang meninggalkan justru yang Jadi si istri ya. Yang meninggalkan justru yang menceraikan. Jadi si suami kan iya, diceraikan oleh suaminya ya. iya. Memilih untuk pergi tapi juga jelas gitu loh keputusannya. Yang lebih susah kan ketika meninggalkan, Gantung. tapi menggantung. Ini pemirsa juga perlu tahu ya, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, jangan Anda kira ketika kita membaca curhatan semacam ini itu kita jadikan bahan candaan. Tidak sama sekali. Jadi ketika kita membaca di kolom komentar, ketika kita membaca DM yang masuk lewat Instagram, ketika kita membaca inbox yang dari fanpage ngaji bareng itu kita membaca dalam hati kita itu ikut merasakan luka. Jadi kita merasa
kok nampaknya kita didekatkan dengan orang-orang yang senantiasa curhat dengan masalah-masalah yang berat. Jadi ada yang bilang, sampai antum masih ingat gak? Ini pemirsa mungkin saya ingatkan ya. Ada saudari perempuan ya yang tinggal dekat dengan kita di daerah-daerah Jawa Timur sini, kerja ke luar negeri dengan impian nanti ketika pulang, uang dari gajinya dia bekerja di luar negeri itu sudah menjadi rumah. Maka dia ngomong sama suaminya, saya kirim tiap bulan, kamu bangun rumah karena tanahnya sudah ada. Subhanallah, tiap bulan istrinya kirim. Sampai 2 tahun si istri pulang, suami nikah dengan perempuan lain dan rumah nggak jadi apapun. Jadi uang kiriman tiap bulan itu dipakai oleh suaminya untuk hidup bersama istri barunya. Coba. Tapi yang bikin kita luar biasa ketika membaca cerita ini, Ustaz. Itu ketika di belakang ada harapan. Semoga saya mendapatkan yang lebih baik. Ini kan karunia gitu loh. Artinya Keluasan hati. sesuatu perasaan yang dimunculkan oleh Allah itu berupa optimisme gitu. Itu poin yang ketiga. Sabar dulu poin ya. ketiga. Sabar dulu ya. Iya. Jangan buru-buru, nanti cepet habis ini. Kan iya. nggak jadi Tersanjung 7 nanti kan. Itu film Tersanjung aja diputer-puter sama produsernya, sama penulis ceritanya sampai jadi 7. Kita mau begitu juga ini. Jadi pelan-pelan ya. Kita tanggapi dulu ya curhatan dari ibu siapa tadi? Hamba Allah ya. Hamba Allah. Hamba Allah yang kemudian membangun rumah tangga selama 13 tahun. Kemudian tanpa sepengetahuannya suaminya menikahi seorang janda. Setelah suaminya menikahi seorang janda, justru istri yang hidup bersamanya 13 tahun ini malah diceraikan. Padahal sudah ikhtiar, sudah doa. Nah, kita berhenti sampai situ dulu. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang menjadikan kita tidak boleh kecewa setelah kita berdoa. Jadi kemampuan Anda untuk berdoa itu sudah anugerah yang besar dari Allah. Sama persis seperti ini. Ada postingan-postingan di Facebook yang bagus sekali ya. Ada tulisan, aku menunggu rezeki dari sholat duha. Aku kira sholat duha itu mendatangkan rezeki. Padahal sholat duha itu sendiri adalah rezeki dari Allah. Nah, sama seperti Anda. Ketika Anda berdoa, kemudian Anda mengatakan, padahal saya sudah berdoa, Ustaz. Anda tidak tahu bahwa doa yang Anda lantunkan untuk didengarkan oleh Allah, Zat yang Maha Mendengar, itu karunia besar yang Allah beri untuk Anda. Sehingga kemampuan Anda ketika ada masalah, Anda berlari dengan berdoa, berlari menuju doa itu anugerah yang tidak Allah berikan kepada semua orang. Karena seperti yang kita sampaikan tadi kan, seperti yang kita sampaikan, ada orang yang ketika terkena masalah, larinya ke klub malam, larinya ke miras, larinya ke bahkan mungkin malah berselingkuh. Kamu kira aku nggak bisa? Kamu dengan satu perempuan, kamu dengan satu perempuan, saya dengan 7 laki-laki. Ini keinginan terpendam kalau itu bukan. Astaghfirullahaladzim. Sudah. Maka ketika Anda mengatakan, padahal saya sudah berdoa, Ustaz. Padahal saya juga sudah berikhtiar ya Ustaz. Maka Rasulullah mengingatkan begini. Setiap orang yang berdoa, pasti Allah akan ijabah. Illa, kecuali untuk siapa? Musta'jil. Apa itu musta'jil? Orang yang tergesa-gesa di dalam doanya. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Orang yang musta'jil, yang tergesa-gesa dalam doanya, yang sampai engkau katakan doanya oleh Allah tidak akan diberi. Rasulullah mengatakan, qad da'autu walam yustajab li. Aku sudah berdoa, berkali-kali aku berdoa, berkali-kali aku minta, tapi tidak kunjung diijabah. Itu tergesa-gesa. Maka justru ketika Anda katakan, saya sudah berdoa ya Ustadz, hati-hati, boleh jadi justru karena itu doa Anda oleh Allah belum diijabah. Kemudian poin yang kedua, Anda meminta didoakan untuk diberikan jodoh yang lebih baik. Ini seperti yang disampaikan oleh Al-Akh Abu Shanum tadi, ini udah luar biasa. Artinya Allah sudah memberikan kekuatan di dalam hati untuk Anda bergerak move on dan move up. Move up-nya doa, bergerak ke atasnya dengan doa. Move on-nya, Anda sudah mulai membuka hati untuk calon pasangan yang lebih baik. Dan itu adalah salah satu fungsi doa. Nah sekarang Anda dengarkan. Poin yang ketiga. Poin yang keberapa? Poin yang ketiga. Poin yang pertama tadi,
Ingat, ketika berdoa itu jangan sekedar doa, tapi khaufan wa tama'a. Betul-betul ya Allah, kalau enggak engkau kabulkan ya Allah, hancur aku ya Allah. Gitu. Kuat banget. Hatinya itu hidup di dalam doa. Yang kedua, poin yang kedua, ingat, doa itu ketika Anda tidak lakukan justru Allah murka. Karena doa itu mengandung 6 sisi tadi. Ada mengakui kekuatan Allah, ada mengakui kelemahan kita, ada meyakini bahwa Allah maha mengijabah, ada yang meyakini bahwa Allah itu tempatku bergantung satu-satunya. Sampai-sampai ketika Anda tidak berdoa, Allah murka. Poin ketiga, ini penting. Ada orang berdoa begini, saya berusaha mencarikan contoh analogi yang kemudian mudah untuk difahami begini. Saya kasih contoh begini. Anda betul-betul menginginkan memiliki buah hati. Nikah sudah lama. Pengen dapat buah hati begitu kan? Kemudian Anda ikhtiar. Datang ke dokter, tanya kepada orang-orang yang berpengalaman, yang sukses dengan ikhtiarnya. Anda doa, Anda puasa, Anda minta kepada Allah, didorong tawasul dengan doa, dengan sedekah begitu kan? Iya. Nah, maka begini. Ketika ternyata memang Allah takdirkan apa yang Anda minta itu tidak Allah beri. Itu takdirnya Allah. Jadi Allah mentakdirkan apa yang Anda minta itu bukan ketetapan Allah untuk Anda. Terus Allah ganti dengan apa? Allah ganti dengan apa? Ini untuk ibu-ibu yang merasa, udahlah Ustadz, saya ikhlaskan suami saya bersama dia, biar saya hidup bersama doa begitu. Allah akan ganti apa? Apabila doa Anda ternyata oleh Allah tidak diberi percis seperti yang Anda minta. Allah berikan untuk Anda kekuatan hati untuk menghadapi kenyataan yang sedang terjadi. Jadi Allah ganti. Jadi tidak ada kemudian orang berdoa itu Allah tidak kasih apapun sama dia. Misalkan begini, saya minta, ya Allah, saya minta anak. Nikah udah 12 tahun ya Allah, tidak kunjung dikaruniai keturunan. Terus ternyata memang di dalam takdirnya Allah, Allah catatkan Anda sampai meninggal bakal tidak punya anak. Tapi Anda tidak berhenti berdoa. Apa ganti pemberian anak yang tidak Allah beri tadi? Allah ganti dengan apa? Allah kasih kepada Anda hati yang kuat, iman yang kuat untuk mampu menerima takdir tidak punya anak. Jadi Allah kasih apa? Kekuatan. Jadi Anda tidak punya anak itu menurut orang lain beban, tapi Anda santai banget. Nggak apa-apa, biasa. Loh, kamu kehilangan salah satu amal yang pahalanya tidak putus loh. Dibilang, saya bisa kejar lewat yang lain. Ada ilmu manfaat, ada sedekah jariah. Kan tidak cuma hanya anak yang soleh, kan begitu. Jadi Allah ganti dengan kekuatan. Maka ini berkaitan dengan pertanyaan ibu tadi ya, curhatannya ya. Saya sudah berdoa Ustadz, ingat. Tidak semua yang Anda minta kepada Allah itu apabila Allah beri maka akan mendatangkan kebaikan untuk Anda. Pelan-pelan ya, ini speednya mulai kecepatan. Begini, tidak semua yang Anda minta kepada Allah apabila Allah beri maka Anda tambah baik, belum tentu. Ada beberapa keadaan di mana ketika tidak Allah beri, justru itu baik buat Anda. Justru lebih baik. Nah, tapi ketika Allah tidak memberi, Allah ganti dengan hati yang ikhlas, ridho, kuat untuk menerima ketetapan Allah. Maka ketika Anda mengatakan aku bersama doa, itu Anda sedang menata mental Anda, meminta tolong kepada Allah Ta'ala untuk kembali menata puzzle yang sudah berantakan tadi. Jadi kan dia mulai nyusun hidupnya mulai dari nol bersama suaminya. Jadi bukan cuma Pertamina ya, dari nol ya mas. Waduh. tapi ke sana. Lagi-lagi Pertamax berapa sekarang? Pertamax? Iya. 12 berapa ya? 12,5 atau berapa tuh? 12,5. Iya. Ya Allah. Dulu masih minta orang tua nggak berat-berat amat. Sekarang kroso. Ya Allah ya Karim. Iya. Dari Zat dulu katanya kalau BBM naik sampai nangis. Tidak perhatian dengan rakyat. Sekarang katanya jangan cengeng. Sekarang kalau nggak naik nangis, Dad. Itu masalah. Siapa itu? Ya yang dulu itu. Yang dulu itu. Oh yang itu. Yang itu. Yang itu. Dan mengenai doa yang orang sering mungkin nggak
kok nggak dikabulkan ya? Itu ternyata Ustadz kebanyakan adalah doa-doa yang ketika dikabulkannya itu terlihat mata. Padahal kan seperti kuatnya hati, seperti sifat optimis, itu kan sesuatu yang tidak terlihat gitu loh. Iya. Dan memang berat Ustadz untuk betul-betul memahami bagaimana sih meyakini sesuatu yang Allah berikan tapi yang nggak terlihat. Nah ini gimana sih? Jadi begini, pemirsa juga perlu pahami dengan baik, nikmat itu secara terlihat ataupun tidak itu dibagi menjadi dua. Ada yang nikmat itu nikmat hissiyah. Hissiyah itu nikmat yang kemudian bisa dipegang. Kelihatan bendanya. Bisa dirasakan oleh panca indera, mata ngelihat, telinga mendengar, lisan bisa merasakan, tangan menyentuh, mungkin kaki bisa menggunakan. Itu namanya nikmat hissiyah, hassas, bisa disentuh. Tapi ingat, nikmat hissiyah belum tentu mendatangkan ketenangan di dalam hati. Contoh, berapa banyak orang kaya yang kemudian masih korupsi. Padahal secara nikmat kasat mata, kita lihat mobilnya mewah. Bahkan bukan cuma 1, 5, 6, 7. Bahkan mungkin dia punya showroom mobil. Tapi masih korupsi. Dan pajaknya ditanggung negara. Ada. Ada. Kan uangnya dari korupsi kan, ditanggung negara berarti. Saya mau model begitu. Bukan korupsinya ya, pajak ditanggung negara itu. Karena sekarang ceritanya pajak juga mulai naik-naik semua. Iya. Dan ada ucapan dari Ibnul Arabi, dikatakan kalau negara itu mulai gila pajak, itu negara di ujung pintu kehancuran. Dan semoga ini membaik gitu ya. Semoga membaik. Hancurnya baik. Hancurnya baik. Sama-sama hancur gak enak. Enggak, jangan hancur ya. Ah, sudah. Saya mau ngomong apa tadi? Nikmat. Yang pertama hissiyah. Tapi ingat, nikmat hissiyah itu belum tentu menjamin hatinya tenang. Contoh, orang yang nampak di luar rumah ketawa ketiwi, ketawa, bahagia dengan penuh keceriaan, pulang ke rumah nangis dia. Ada nggak? Bisa jadi ada. Padahal nampak secara zahir, bajunya bagus, outfitnya keren, sepatunya mahal, kendaraannya mewah, yang dia makan makanan-makanan yang lezat dengan harga yang sangat mahal. Tapi batinnya menjerit. Ada yang kekayaannya tidak korupsi, yang punya usaha sendiri. Tetapi ketika pusing pakai narkoba. Ya itulah kan. Artinya nikmat yang pertama itu hissiyah, yang tidak menjamin nikmat yang kasat mata itu betul-betul terasa nikmat untuk orang yang memiliki. Kita punya quotes kemarin kan, sesuatu itu hanya indah sebelum dimiliki. Kalau sudah punya, nampak indah, terasa biasa aja. Ya, biasa, gitu kan. Yang kedua, nikmat yang tersimpan di dalam batin, nikmat hissiyah dan nikmat ma'nawiyah, atau secara bahasa itu nikmat batiniyah, secara batin. Dan nikmat batiniyah ini itu yang kita kejar. Walaupun kesan secara kasat mata kita tidak memiliki sarana yang menjadikan kita bisa bahagia. Secara kasat mata orang ngelihat itu, orang model kamu nggak mungkin seneng lah hidupnya, nggak punya apa-apa, dikhianati pasangan, gitu ya. Itu yang mau kita bahas kan. Kesannya, ya apa sih kok bisa ketawa suaminya lu sama perempuan lain, ya kan. Nah, jadi nikmat ma'nawiyah ini, nikmat secara batin ini, walaupun orang lain ngelihat Anda nggak pantas bahagia, nggak punya mobil, nggak punya rumah, suami pergi, anak-anak nggak ada yang di dekatnya, ekonomi juga pas-pasan, itu dipandang orang. Tapi ketika Anda memiliki nikmat secara batin, maka Allah bisa bikin Anda bahagia tanpa pasangan. Allah bisa bikin Anda bahagia tanpa mobil. Allah bisa bikin Anda bahagia tanpa pakaian yang mewah. Allah bisa bikin Anda bahagia tanpa rumah yang mewah. Kenapa? Karena nikmat itulah yang dimiliki oleh Rasulullah. Saya mau tanya, manusia siapa yang hidupnya paling bahagia? Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih bahagia kecuali beliau. Sekarang lihat bagaimana rumahnya. Rumahnya Rasulullah seperti apa? Bahkan disebutkan ketika Al Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhuma itu masuk ke rumah Rasulullah, itu tangannya bisa menyentuh atap bagian atas rumahnya Rasulullah. Saking
Iya, pendek dan sempitnya. Rasulullah SAW ketika sholat tahajud itu perlu menyingkirkan terlebih dahulu, menggeser terlebih dahulu kaki dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha. Itu menunjukkan rumahnya yang sangat sempit, tapi hatinya paling bahagia. Rasulullah itu sempat beberapa kali di rumahnya tidak ada yang bisa dimasak. Rasulullah SAW beberapa kali tanya ke istrinya, "A'indakum syai'un?" Ada nggak sesuatu, apapun itu yang bisa dimakan? Istrinya bilang, "Ma'indana syai'." Tidak ada apa-apa. Rasulullah bilang, "Idzan inni shaim." Ya tenang aja kalau gitu, hari ini aku puasa. Padahal tidak ada nikmat-nikmat yang bisa dipandang oleh mata, tapi hatinya penuh dengan kebahagiaan. Nah, maka seperti Al-Akh Abu Shanum tadi sampaikan, ada orang-orang yang berdoa, dia nggak sadar ternyata apa yang Allah beri lebih besar dari apa yang dia minta. Dia minta, "Ya Allah, suamiku kembali kepadaku, ya Allah." Allah tidak bikin suaminya kembali, tapi Allah bikin untuk dia hati yang dekat sama Allah. Allah berikan kepadanya bisa sholat sampai nangis. Allah berikan kemampuan kepadanya bermesra-mesraan tidak berhenti dengan Al-Quran. Allah berikan kemampuan kepadanya untuk fokus memperbaiki diri. Coba, itu lebih baik dibanding suaminya kembali. Walaupun di pandangan mata orang yang berdoa, ya suami kembali lebih baik. Tapi di pandangan Allah Ta'ala, aku beri untukmu jauh yang lebih baik. Nah, itulah kenapa pemirsa yang dirahmati oleh Allah, terkadang ketika Anda berdoa kepada Allah, Anda mengira kok belum kunjung dikabulkan. Padahal mungkin kita saja yang kurang peka. Allah sudah kasih dengan pemberian yang jauh lebih besar, lebih manfaat, ketenangan hati, kedekatan dengan Allah, intensitas yang semakin baik dengan Al-Quran, kekhusyuan di dalam sholat yang sekarang muncul yang sebelumnya tidak ada. Itu pemberian yang jauh lebih besar dibanding apa yang Anda minta. Maka biarkan dia bersamanya, Anda khusyuk bersama Allah di dalam doa. Ada apa? Ada yang lain lagi? Pertanyaan tapi Ustaz. Apa? Silakan. Dulu. Oh ya ini Ustaz. Ustaz, saya single parent yang terpaksa harus meninggalkan anak-anak dengan orang tua karena harus kerja mencari nafkah. Apakah saya berdosa apabila tidak menjaga atau mendidik dan mengajar anak-anak menurut kaidah agama? Masya Allah. Nah ini yang terus setiap taklim, setiap kajian, setiap live semacam ini, kita mesti tidak lupa mendoakan, karena kita tidak mengecilkan siapapun. Banyak di antara pemirsa kami, wabil khusus di YouTube saya Dakwah TV, dan di fanpage Ngaji Bareng itu, apalagi sekarang dengan Madani TV, tentu alhamdulillah jauh lebih luas manfaatnya, insya Allah. Itu pendengar kita dan pemirsa setia kita itu TKW, tenaga kerja wanita Indonesia yang sedang berjuang di luar negeri. Kita doakan semoga Allah Ta'ala memberkahi usaha mereka, semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan kepada mereka, semoga Allah Ta'ala menjadikan keberkahan di dalam rezeki yang mereka kumpulkan, semoga Allah Ta'ala segera memberikan waktu yang terbaik untuk mereka kembali ke tanah air, untuk kembali berikhtiar bekerja di kampung halaman. Insya Allah begitu yang senantiasa kita doakan untuk pemirsa setia kita yang ada di Qatar, yang ada di Taiwan, yang ada di Hong Kong, yang ada di Jepang, yang ada di Saudi Arabia. Kita doakan semoga Allah berikan keluasan rezeki, keberkahan umur, keberkahan kesehatan, sampai kembali bisa ke tanah air dan membuka usaha di tanah air dan di kampung halaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini pertanyaannya dilematis, karena apabila kita jawab berdosa dalam keadaan Allah meletakkan dia pada posisi harus bekerja, paham nggak? Iya. Jadi kalau kita bilang Anda berdosa meninggalkan orang tua lebih utama, Allah maha luas rezekinya, ini enggak adil juga jawab seperti itu. Karena sekarang keadaannya dia butuh bekerja. Dalam keadaan tidak mungkin tidak di dalam hatinya ada tetap keinginan mendidik anaknya, ada keinginan mendekatkan dirinya pada orang tuanya untuk terus bisa berkhidmat. Tapi apa boleh kata? Apa boleh apa? Apa boleh buat? Apa boleh buat? Apa boleh? Ana lagi serius, katanya ada yang lupa jadi kacau. Apa boleh buat? Tapi keadaan yang menjadikan Anda seperti itu. Maka untuk Anda, insya Allah, Allah itu maha tahu tentang keadaan, kondisi dan situasi yang dihadapi oleh hambanya.
Anda jangan terlalu pusing dengan ucapan orang lain. Anda jangan terlalu pusing dengan penilaian orang lain. Yang penting Allah tahu seperti apa keadaan Anda. Sehingga ketika Anda merasa terhalangi dari mendidik anak-anak yang itu merupakan kewajiban, dari berbakti kepada orang tua yang itu merupakan kewajiban, Anda merasa terhalangi dengan keadaan yang tidak mungkin Anda tinggalkan, maka cukup apa? Nomor 1, tawakal kepada Allah. Nomor 2, bersabar dengan keadaan itu. Nomor 3, banyak berdoa minta jalan keluar kepada Allah. Dan yang keempat, Anda ikhtiar sekuat tenaga untuk segera menyelesaikan pekerjaan itu dan berusaha untuk mencari sesuatu pekerjaan yang tidak menghalangi Anda dari mendidik anak-anak dan berbakti kepada orang tua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini Ustaz, jadi ada yang terlintas tadi mengenai nikmat apa? Nikmat batiniah sama nikmat apa satunya? Zahiriyah. Zahiriyah tadi ya. Zahir dan batin ya. Zahir dan batin. Itu kebanyakan orang itu kalau kita bisa analogikan seperti ini, Ustaz. Orang yang meminta jaminan keselamatan kepada asuransi. Nah, kalau di Asuransi. kita kan ya salah satu manfaat sedekah itu kan menolak bala, Ustaz ya. Iya. Jadi bagaimana cara meyakini betul bahwa kalau sedekah kan konsepnya menolak bala. Jadi balanya itu belum datang, tapi udah ditolak. Nah, ini kan sesuatu yang benar-benar kita nggak tahu gitu, Ustaz. Gaib gitu. Tapi asuransi itu menunggu kecelakaannya dulu, baru ada treatment. Ini kan sesuatu yang bisa dilihat. Nah, ini kan memang faktanya begitu. Orang lebih tertarik pada sesuatu yang seolah-olah solve problem. Jadi masalahnya ada dulu diselesaikan, tapi malah tidak memilih masalahnya belum datang udah hilang. Iya ya, masuk akal juga ya. Iya. Untuk kok tumben agak cerdas malam ini. Jadi ini masuk akal sekali pemirsa. Jadi ada manusia itu yang lebih condong, lebih yakin atas jaminan dari manusia dibandingkan dia meyakini jaminan yang Allah berikan. Baru tadi pagi kita baca, tadi pagi pukul 9 di kitab Ta'limul Muta'allim itu tentang qiyamul lail, tentang salat tahajud, di mana orang yang salat tahajud Allah tidak akan menghinakan dia. Ini artinya asuransi yang kita bayar untuk mendapatkan jaminan dari Allah. Bayar asuransinya bukan pakai uang, tapi pakai ikhtiar untuk bangun di waktu malam. Jaminan asuransinya apa? Allah menjamin Anda tidak akan dihinakan di esok hari. Dan esok hari itu bisa jadi besoknya langsung, bisa jadi masa depan Anda tidak akan Allah hinakan, bisa jadi kehidupan akhirat Anda pasti mulia. Dengan asuransi bayarnya lewat sholat tahajud. Nah, maka sekarang begini. Salah satu yang seperti Al-Akh Abu Shanum sampaikan tadi, dengan sedekah. Dengan sedekah. Di mana dibilang sedekah itu tadfa'ul bala, mencegah terjadinya musibah. Berarti dia menyelesaikan masalah jauh sebelum masalah itu datang. Iya, ini kan wah, Lebih keren. Lebih keren. Jadi nggak sempat bermasalah. Nggak sempat bermasalah gitu loh. Nah, maka terutama juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apabila Anda mulai mengikhlaskan kau Bersama dia, aku bersama doa, itu tidak cukup dengan hanya doa-doa saja. Tapi kita perlu juga mengantisipasi munculnya masalah-masalah lanjutan itu dengan sedekah. Terutama di waktu-waktu yang terbaik seperti ini, kita perlu betul-betul yakin, kita perlu betul-betul faham, dan ini ngomongnya ngomong iman. Ngomongnya apa? Iman, bahwasannya apa yang Allah firmankan tidak mungkin dusta. Apa yang Allah janjikan tidak mungkin diingkari. Semua yang Allah berikan pasti yang terbaik. Ini ngomongnya ngomong iman ini. Kenapa? Karena kita sedang diuji untuk meyakini bahwa apa yang kita lakukan untuk Allah Ta'ala akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita pribadi. Contoh, bahasanya Al-Akh Abu Shanum tadi apa? Sedekah. Contohnya tadi apa? Sedekah. Maka dikatakan bahwasanya sedekah itu menolak bala. Nah, maka untuk para ibu yang di rumah, para suami yang di rumah, orang tua yang mengkhawatirkan anaknya, seorang anak yang mengkhawatirkan orang tuanya, seorang kekasih yang mengkhawatirkan kekasihnya, itu maka beri jaminan bahwa Anda akan senantiasa selamat dengan orang-orang yang Anda cintai dengan apa? Sedekah. Karena sedekah ini bukan menyelesaikan masalah ketika masalahnya datang, tapi menghindarkan Anda dari datangnya masalah. Dan itu insya Allah lebih menyenangkan. Kira-kira begitu ya. Barakallahu fikum.
Ustaz, ada lagi Ustaz. Pak, Silakan. mohon doanya karena lebaran ini sendiri, karena mengikhlaskan suami dengan istri siri. Apakah saya salah karena sudah keluar dari rumah untuk mengontrak? Karena nikah sirinya dengan tetangga sebelah. Allahumma ya Rabbana ya Allah. Ya Allah, ada ya ternyata kejadian Lah, seperti jadi ini. memang kalau kita amati dari banyaknya curhatan-curhatan yang muncul ya, memang nampaknya di dalam rumah tangga itu yang banyak menjadi korban itu dua. Nomor satu anak-anak, nomor dua istri. Nomor satu siapa? Anak-anak. Karena kelalaian ayahnya, karena ayahnya kepincut dengan perempuan lain sampai lupa dengan anak-anaknya. Kemudian yang dijadikan korban yang kedua adalah istri. Itulah kenapa banyak sekali curhatan-curhatan itu seperti tadi. Mohon doanya agar dikuatkan karena tahun ini sendiri lebarannya karena suami lebih memilih istri sirinya. Iya. Nah, maka apakah saya salah ketika saya sudah pergi dari rumah? Mohon maaf sekali, jawabannya Anda salah. Karena apapun yang terjadi, walaupun memang berat tentunya ya, dan kami doakan mudah-mudahan Allah berikan taufik dan kekuatan kepada Anda. Amin ya Rabbal Alamin. Apapun yang terjadi, seorang istri dilarang keluar dari rumah suaminya. Bahkan setelah dicerai dengan talak yang pertama, itu gak boleh keluar dari rumah suami sampai selesai masa iddahnya, yaitu 3 kali masa suci. Selama di masa iddah tadi, dia tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Apalagi hanya karena kemarahan kepada suami karena suami melakukan kesalahan. Tapi ingat, salah tetap salah. Untuk ukuran berdosa besar atau kecil itu urusannya siapa? Allah Ta'ala. Karena Allah yang lebih tahu. Kamu keluar ini melakukan kesalahan, tapi ada alasannya. Dan alasannya cukup berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tahu kemampuan Anda sebesar apa, maka ketika Anda keluar dengan kesalahan itu, Allah yang menentukan kadarnya. Bahkan boleh jadi Anda tidak berdosa di mata Allah Ta'ala, walaupun di pandangan manusia Anda melakukan kesalahan. Karena kita sekedar menghukumi zahir yang nampak secara hukum, sementara batin, besarnya dosa, dia bersalah apa tidak di mata Allah, itu kita serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Ya Pak Lakhausyanum, kita cukupkan di sini. Satu lagi Ustaz ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saudara perempuan saya diselingkuhi. Saudara. Kemudian malah difitnah sama si pelakor. Sampai suaminya menikahinya. Jadi suaminya menikahinya pelakor itu. Kemudian menggunakan sihir pemisah supaya suaminya membencinya. Padahal saat ini hamil. Yang pakai sihir ini saudaranya. Pelakornya tadi. Pelakornya jadi supaya. ini kan punya saudara. Iya iya. Saudara. Kemudian suaminya selingkuh. Nah sampai si pelakornya ini menggunakan sihir pemisah, kemudian membenci istrinya yang tadi itu, padahal dalam kondisi hamil. Nah ini solusinya bagaimana? Kalaupun memang benar menggunakan sihir. Nah, jadi Anda punya adik atau kakak perempuan yang kemudian diselingkuhi. Nah, maka itu yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika mentreatment seorang laki-laki yang minta izin berzina. Antum tentu ingat hadisnya ya. Seorang laki-laki mengatakan di hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, adzinli bizina." Ya Rasul, izinkan aku untuk berzina. Apa yang dikatakan oleh An-Nabi SAW? Begini, bagaimana kalau yang dizinai itu adalah ibumu? Oh, saya marah. Udah, tenang. Bagaimana kalau yang dizinai itu adalah kakak perempuanmu? Saya marah. Sudah, tenang kata Rasulullah. Bagaimana kalau yang dizinai adalah anak putrimu? Saya marah. Maka Rasulullah mengatakan, sama. Perempuan yang akan kamu zinai, dia bisa jadi ibunya seseorang, bisa jadi kakaknya seseorang, bisa jadi anak perempuannya seseorang, dan mereka juga tidak terima. Nah, maka kita juga perlu menyampaikan ya, ketika kita merasa sakit ketika orang yang kita sayangi, saudara perempuan kita dikhianati, maka untuk si pelakor juga perlu faham. Anda juga akan sakit ketika orang yang Anda kasihi dikhianati. Maka ayo berpikir, jangan melakukan sesuatu yang apabila itu terjadi kepada Anda akan marah. Faham ya? Nah, maka sekarang apa solusinya? Begini. Yang pertama, tentu perlu melakukan klarifikasi dengan baik. Karena Anda di sini pihak ketiga. Anda sebagai kakaknya. Ya kan? Karena dia punya adik perempuan yang
diselingkuhi oleh suaminya, begitu kan? Maka Anda pihak ketiga yang perlu betul-betul mendudukkan perkara ini secara adil. Dicek dulu, benar nggak kejadiannya. Katakanlah itu kejadian benar, maka Anda perlu menguatkan adik perempuan Anda dengan banyak menasehatinya untuk semakin dekat dengan Allah, bersabar dan senantiasa muhasabah, dan banyak-banyak berdoa. Untuk si perempuan yang diselingkuhi, ingat, terkadang Allah menyingkirkan orang yang tidak tepat di dalam kehidupan Anda dengan caranya Allah. Jadi ada laki-laki yang katakan bisa jadi dia adalah suami Anda. Allah ingin menyingkirkan laki-laki ini dari kehidupan Anda dengan caranya Allah. Karena Allah tahu laki-laki ini untuk masa depanmu dia bukan laki-laki yang baik. Maka Anda perlu meyakini perkara-perkara semacam itu. Boleh jadi memang suami yang sedang pergi dengan selingkuhannya ini adalah suami yang oleh Allah ingin dijauhkan dari kehidupan Anda karena dia akan membawa petaka. Nah, tapi masalahnya untuk saat ini kita belum tahu kan. Pokok saya mau sama dia, dia suami. Nah, kemudian masalah sihirnya. Sihir itu dilarang dilawan dengan sihir. Namanya nusyrah. Pakai shin, nusyrah. Nusyrah itu melawan jin dengan jin. Yang ini kemudian juga mendatangkan keburukan. Wa kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada seorang laki-laki dari kalangan manusia meminta pertolongan kepada seorang laki-laki dari kalangan jin dan tidak menambahkan untuknya kecuali dosa. Nah, maka dengan itu Anda perlu melawannya dengan banyak berikhtiar, beribadah.